Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairi MPDI selaku Kepala SMA Negeri 3 Kuningan sejak 1 Juni 2021 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah saya ditempatkan di sekolah ini, di mana sekolah ini adalah sekolah unggulan di Kabupaten Kuningan dan secara letak geografis berada di pusat jantung kota Kuningan, dan bisa dikatakan sekolah ini adalah berhadapan dengan gedung pemerintah Kabupaten Kuningan yang disebut dengan Pendopo Kabupaten Kuningan. Suasana di sekolah kami adalah suasananya sangat tenang dan kondusif, sehingga dengan suasana tenang dan kondusif tersebut berdampak positif kepada sekolah kami, sehingga sekolah kami memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan sekolah yang lain. Alhamdulillah prestasi kami di dalam akademik maupun di luar non-akademik sudah bisa dilihat oleh masyarakat di Kabupaten Kuningan, sehingga lulusan SMP maupun MTS di Kabupaten Kuningan itu mempunyai target yang utama ingin masuk ke SMA Negeri 3 Kuningan. Nah, SMA Negeri 3 Kuningan ini merupakan sekolah unggulan, ya, di mana sekolah unggulan ini tidak diraih dengan secara instan, tapi ini diraih dengan usaha maksimal dari semua keluarga besar Sivitas Akademi SMA Negeri 3 Kuningan. Dan alhamdulillah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sekolah kami dirujuk sebagai sekolah sehat dan berbudaya lingkungan oleh Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbudristek Republik Indonesia. Di mana SMA Negeri 3 Kuningan juga sebagai sekolah berbasis lingkungan, di mana proses KBM memberi peluang kepada Bapak, Ibu guru dan siswa untuk menggunakan media lingkungan sebagai media pembelajarannya. Dan dalam hal ini untuk meningkatkan kemampuan menganalisis juga daya nalar sehingga bermanfaat bagi para siswa apabila sudah terjun di masyarakat ke depannya. Itulah barangkali sekilas info atau selayang pandang keberadaan kami SMA Negeri 3 Kuningan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat beberapa ruangan yang berada di SMA Negeri 3 Kuningan, yaitu ruang piket atau ruangan yang digunakan untuk layanan informasi, ruang kepala sekolah sebagai wahana komunikasi dalam upaya kualitas manajemen sekolah, ruang meeting atau ruang pertemuan rapat terbatas untuk warga sekolah, ruang UKS, ruang pelayanan kesehatan warga sekolah yang representatif dengan layanan dokter, jaga perawat, kesehatan, dan psikolog. Ruang koperasi atau ruangan yang menyediakan alat tulis, minuman dan makanan ringan, atribut sekolah, dan pakaian sekolah. Museum prestasi atau tempat penyimpanan piala kejuaraan dalam perjalanan torehan prestasi. Laboratorium kimia, pusat pembelajaran kimia yang aplikatif untuk mengecek makanan yang mengandung zat pengawet dan zat makanan berbahaya lainnya. Rest area guru atau tempat istirahat para guru, ruang jurnal dan pasibra. Ruang OSIS, ruang musyawarah organisasi sekolah dalam penyusunan atau penentuan suatu kegiatan di sekolah. Ruang studio, ruang balai rancage, ruang kreativitas siswa yang representatif. Aquascape, konsep pembelajaran yang aplikatif siswa untuk mengenalkan siswa tentang dunia ikan laut dan ikan tawar. Panggung seni, atau pusat kreativitas seni para siswa dalam upaya mengembangkan potensi seni klasik maupun seni modern. Ruang guru, merupakan ruang berdiskusi para guru untuk meningkatkan layanan prima kegiatan belajar mengajar, difasilitasi CCTV online, peralatan multimedia. Hutan sekolah menyediakan berbagai jenis tanaman obat untuk dapat dikenali dan dimanfaatkan oleh para siswa. Ruang PU kesekretariatan dengan sistem informasi manajemen sekolah berbasis komputer.
ruang BK, atau ruang konseling sebagai upaya menuju harapan masyarakat belajar dan memiliki kontribusi keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Ragam unggas, mengenalkan jenis-jenis unggas langka kepada para siswa serta membentuk sifat siswa yang cinta lingkungan. Masjid Baitur Rahim merupakan pusat kegiatan keagamaan dan sebagai pusat pendalaman Al-Quran untuk membentuk warga sekolah yang memiliki akhlakul karimah. Laboratorium Biologi, pusat penelitian dalam praktikum pembelajaran biologi. Ruang auditorium, pusat musyawarah guru pembelajaran, musyawarah siswa dan rapat kedinasan lainnya. Laboratorium Fisika, pembelajaran praktikum fisika yang aplikatif dalam upaya mengembangkan siswa yang berminat di dunia ilmu pengetahuan alam. Laboratorium Komputer, sebagai pusat super belajar berbasis informatika atau TIK yang tersambung ke saluran internet. Ruang perpustakaan, berfungsi sebagai ruang literasi, peningkatan wawasan minat baca siswa. Kantin yang nyaman, bebas dari segala bahan kimia dan membangun siswa yang sehat lahir dan batin. Toga, tanaman obat keluarga yang menyediakan berbagai jenis tanaman yang dapat digunakan warga sekolah dalam upaya mengembangkan pengetahuan siswa dalam mata pelajaran biologi. Di bidang ekstrakurikuler non-akademik, siswa diberi fasilitas mengembangkan bakat minat dan menjadi sarana belajar berorganisasi. Organisasi yang ada di SMA Negeri 3 Kuningan yaitu ada OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah, yaitu sebuah organisasi resmi tunggal di sekolah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Organisasi ini memiliki peran sebagai penggerak siswa untuk aktif berkontribusi di sekolah, MPK, atau Majelis Permusyawaratan Kelas, yaitu suatu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung. Lalu, ekstrakurikuler yang ada antara lain Pramuka adalah salah satu kegiatan di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemandirian, keberanian, kerjasama, dan rasa cinta terhadap alam serta lingkungan. Bantara adalah suatu kegiatan yang dimana anggota Bantara memperluas wawasan dengan mempelajari ilmu alam dan lingkungan, bendera semapur, api unggun, korvo tenda, dan lain-lain. Mandika! Risba merupakan sebuah organisasi guna memperdalam dan memperkuat ajaran Islam. Risba biasanya dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler di sekolah menengah atas. Paskibra, teman 3, siap. Satria, maju, jalan. Sakti. Paskibra atau Paskibraka, pasukan pengibar bendera. Dengan tugas utamanya untuk mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Basket. Ekstrakurikuler ini dirancang untuk mengajarkan siswa tentang aturan, teknik, strategi permainan, serta memperkuat fisik dan mental mereka. Dalam ekstrakurikuler basket, siswa akan diberikan pelatihan oleh pelatih yang berpengalaman dan ahli dalam bidang basket. PMR atau Palang Merah Remaja, ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kepalang merahan. PMR adalah wadah pembinaan anggota remaja dengan tujuan membangun dan mengembangkan karakter anggota PMR yang berpedoman pada tribakti PMR dan prinsip kepalang-merahan untuk menjadi relawan masa depan. Jurnalistik. Ekskul jurnalistik mengembangkan kemampuan literasi, berpikir kritis, kreatif, dan keterampilan investigasi melalui wawancara dan pencarian bukti pendukung. Voli
Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang menawarkan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan keterampilan dalam bermain voli. Futsal atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang menawarkan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan keterampilan dalam bermain futsal. Futsal adalah olahraga yang mirip dengan sepak bola, namun dimainkan dalam ruangan yang lebih kecil dan dengan jumlah pemain yang lebih sedikit. Pencaksilat. Ekstrakurikuler bela diri pencaksilat adalah wadah bagi siswa yang baru ingin mengenal dan telah memiliki kemampuan dalam bela diri pencaksilat, sehingga mereka yang bisa mengembangkan dan mengekspresikan diri mereka melalui bela diri pencaksilat ini. SKBL yang terdiri dari seni musik seperti angklung atau ekstrakurikuler menggunakan alat musik angklung tradisional yang terbuat dari bambu yang dibunyikan dengan cara digoyangkan atau digetarkan sehingga menghasilkan bunyi. Angklung ini juga dipakai sebagai media pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Musik kolaborasi. Ekstrakurikuler musik kolaborasi merupakan penggabungan dua atau lebih komponen yang berbeda dengan menambahkan atau mengubah aransemen sehingga mendapatkan nuansa dan gaya yang baru. Seni tari. Ekstrakurikuler seni tari adalah sebuah wadah untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang seni tari, baik tari tradisional, kreasi maupun klasik yang ada di Indonesia. Paduan suara. Kegiatan ekstrakurikuler paduan suara adalah kegiatan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas siswa di bidang olah vokal. Teater. Ekstrakurikuler teater merupakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mewadahi kemampuan siswa dalam bidang seni teater. Kegiatan ekstrakurikuler ini dapat menambah kreativitas siswa atau anggota, menambah pengalaman dan rasa percaya diri. Bulu tangkis merupakan ekstrakurikuler di bidang olahraga yang di dalamnya melatih berbagai teknik dan strategi dalam bermain bulu tangkis. Candra di muka. Ekstrakurikuler tentang penjelajahan hutan, olahraga mendaki gunung, dan pemanjatan atau penurunan tebing yang melatih fisik dan mental. Kemudian, kegiatan kemanusiaan dan bakti sosial. Supporter Flowers Mantika. Organisasi supporter Sekolah SMA Negeri 3 Kuningan yang selalu siap mendukung saat adanya kegiatan atau perlombaan.